Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya mendapat pertanyaan menarik dari Mbak R di kolom komentar YouTube di channel saya Bagus Johan Maulana. Mbak R ini tanya, Pak Johan, saya sudah selesai pengobatan kusta. Saya sekarang membutuhkan surat keterangan sehat untuk melamar kerja. Nah, apakah saya bisa mendapatkannya? Oke, jadi orang bikin surat keterangan sehat itu biasanya untuk melamar pekerjaan, untuk melanjutkan pendidikan atau kegiatan-kegiatan tertentu yang memang dipersyaratkan. Kepada Mbak R, saya bilang Anda berhak mendapatkan surat keterangan sehat karena Anda sudah RFT, release from treatment, sudah selesai pengobatan. Orang yang diberikan status RFT adalah orang yang sudah selesai minum obat dalam jumlah tertentu yang dipersyaratkan dalam waktu tertentu. Untuk pasien PB berarti dia sudah menghabiskan 6 blister dalam waktu 9 bulan. Untuk pasien MB berarti dia sudah menghabiskan 12 blister dalam 18 bulan. Jika Anda sudah menuntaskan itu, maka Anda disebut RFT, release from treatment. Artinya apa? Bebas pengobatan. Pasien yang bebas pengobatan, release from treatment, berarti memang dia sudah tidak perlu obat lagi dan diasumsikan dia sudah tidak menular lagi, gitu loh. Meskipun pasien RFT ini tidak dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium BTA skin smear, tidak diwajibkan, itu masih berlaku sampai detik ini saya ngomong ini, ya. Jadi pasien yang sudah RFT tidak wajib untuk pemeriksaan BTA skin smear untuk membuktikan secara objektif menggunakan pemeriksaan lapang pandang mikroskopik bahwa nih kumannya semuanya sudah mati semua. Meskipun ada angka relapse, tapi itu kan sangat kecil, ya. Nah, tapi tata laksana program detik ini yang masih berlaku adalah kalau pasien sudah RFT, release from treatment, Anda bebas pengobatan, diasumsikan sudah tidak menular. Karena sudah berhenti minum obat, selesai, berarti Anda sudah tidak disebut penderita kusta lagi. Meskipun masih bisa terkena misalkan reaksi dan sebagainya, oke? Tetapi tidak disebut penderita kusta lagi. Makanya Anda berhak mendapatkan surat keterangan sehat. Di mana mendapatkannya? Saya sarankan Mbak R untuk mengunjungi tempat yang dulu Anda tempat berobat. Misalkan Anda berobat ke puskesmas X, Anda datang ke sana, ya, sehingga di sana ada datanya, rekam medisnya, petugasnya juga kenal dengan Anda, petugasnya juga memonitor Anda benar-benar memang sudah selesai pengobatan. Oke, itu untuk kasus yang Mbak R. Nah, saya kebetulan di sini pernah mendapatkan permintaan yang serupa. Ini bahkan suratnya bukan surat keterangan sehat, tetapi surat keterangan tidak menular. Jadi di Kabupaten Tegal ini saya pernah mendapat konsulan dari programmer puskesmas di wilayah saya. Ini ada klien minta surat keterangan tidak menular untuk kerja di luar negeri. Jadi dia penderita kusta, dia kerja di luar negeri, perusahaannya sudah tahu bahwa dia kena kusta, tetapi perusahaannya minta keterangan kepada puskesmas, dibuatkan surat yang secara eksplisit, jelas-jelas secara eksplisit harus ngomong sudah tidak menularkan. Padahal statusnya dia masih minum obat kusta. Nah, lalu respon saya bagaimana? Ditolak. Oke. Kenapa saya menolaknya sebagai programmer? Karena begini, status Mas I ini dia sedang minum obat. Oke, meskipun ada asumsi juga dalam tata kelola program bahwa orang yang sudah mulai minum obat dan sedang dalam rangka pengobatan, lagi jalan, maka dia juga diasumsikan tidak menular selama dia mematuhi masa berobat dan tidak jatuh statusnya ke status default atau alias drop out alias putus obat. Ya, detik ini memang Mas I ini masih minum obat, tapi kan kita tidak tahu bulan depan apakah dia masih berobat atau tidak. Apalagi dia mau ke luar negeri, entah nanti pengobatannya terputus atau siapa yang akan memonitor, ya kan? Jadi selama pasien sudah mulai minum obat, dia memang tidak menularkan lagi asumsinya, sedang dalam rangka minum obat ya, sudah mulai minum obat dan dalam rangka minum obat, dia diasumsikan tidak menularkan kepada kontak eratnya. Kontak erat tahu kan ya, berarti kontak keluarga, kontak tetangga, kontak sepekerjaan juga. Oke, dia sedang dalam pengobatan, tapi kan dia sedang dalam pengobatan, belum RFT. Beda kasusnya dengan Mbak R tadi, kalau Mbak R sudah RFT, ini masih pengobatan, jadi enggak jaminan dia akan sampai RFT juga. Bisa jadi nanti dia putus obat. Putus obat kan kalau pasien PB dia sudah tidak minum lebih dari 3 bulan, nah, nanti jatuh statusnya default atau dropout atau putus obat. Kalau pasien MB berarti tidak minum 6 bulan secara kumulatif, lalu bulan ketujuhnya dia dijatuhi status default atau putus obat. Nah, ini kan nggak ada jaminan bahwa Mas I ini akan selesai pengobatan. Maka selama dia pengobatan juga dia disebut penderita kusta.
Penderita kusta kan berarti bukan orang sehat. Dia sedang menjadi penderita, maka tidak bisa kita kasih surat keterangan sehat, maka kita juga tidak berani memastikan bahwa dia tidak menularkan. Detik ini ya memang masih kita asumsikan tidak menularkan. Tapi kalau kita kasih surat tidak menularkan, siapa yang akan kita kasih siapa yang ngasih jaminan bahwa setelah itu dia akan berobat sampai tuntas, ya kan? Jadi bisa aja nanti dia drop out atau default atau putus obat dan dia bisa beresiko menularkan. Jika default nanti akan menjadi defaulter. Putus obat dan putus obat itu ternyata mengakibatkan si kuman ini 100% tidak mati, akhirnya kuman ini bisa aktif memperbanyak diri, lalu dia aktif juga bisa menularkan kepada orang lain. Maka Mas I ini tidak saya rekomendasikan untuk memberikan surat keterangan sehat atau surat keterangan tidak menular. Gitu ya guys. Jadi bagi kalian yang membutuhkan surat keterangan sehat, ini adalah sebuah materi yang cocok untuk Anda. Apakah Anda sudah selesai pengobatan ataukah Anda sedang dalam rangka pengobatan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.